Halo teman-teman semua, pernah nggak sih kalian merasa sebuah pekerjaan jadi berantakan karena nggak ada yang ngatur atau mungkin pernah lihat organisasi yang kacau karena nggak ada sistem yang jelas? Dan yap, itu karena manajemen yang buruk. Nah, di video ini kita bakal bahas asas-asas manajemen, konsep penting yang bisa bikin bisnis, organisasi, bahkan kehidupan sehari-hari jadi lebih teratur dan efisien. Kita mulai bahas dari dasar dulu yuk. Sebenarnya apa sih manajemen itu? Nah, jadi apa sih sebenarnya manajemen itu? Simpelnya, manajemen adalah suatu proses perencanaan pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan. Misalnya nih, kamu mau bikin acara ulang tahun untuk temen kamu. Kalau cuman asal kumpul doang, tanpa rencana, bisa-bisa acaranya kacau. Nah, supaya sukses, kamu perlu tahu beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama, merencanakan tempat makanan dan acara seru. Lalu yang kedua, mengorganisir siapa yang ngurus dekorasi, siapa yang pesan kue. Lalu yang ketiga, mengatur agar semua berjalan sesuai rencana. Yang keempat, mengontrol supaya nggak ada yang keluar jalur. Nah, kalau acara ulang tahun aja butuh manajemen, gimana dengan bisnis dan organisasi besar? Pasti lebih penting lagi kan? Oke, sekarang kita akan masuk ke asas-asas manajemen. Dan ini dia prinsip dasar yang bikin manajemen berjalan dengan efektif. Oke, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Asas-asas manajemen ini adalah prinsip dasar yang bikin manajemen berjalan efektif. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, pembagian kerja atau yang disebut dengan division of work. Coba bayangin kalau di sebuah restoran, satu orang harus masak, ngelayanin pelanggan, cuci piring, dan ngitung kasir sendirian. Pasti capek banget kan? Yang kedua, atau wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility. Kalau kamu jadi ketua panitia event, kamu punya wewenang buat kasih tugas ke tim. Tapi ingat, wewenang itu harus diimbangi dengan tanggung jawab. Jangan asal menyuruh doang, tapi lepas tangan. Yang ketiga, disiplin. Nggak ada organisasi yang bisa sukses kalau nggak ada yang disiplin. Bayangin, kalau karyawan datang telat, terus atau nggak patuh sama aturan kerja, pasti bakal kacau kan? Yang keempat, kesatuan perintah atau unity of command. Setiap orang cuma boleh punya satu alasan. Bayangin, kalau satu karyawan disuruh hal berbeda sama dua bos, pasti bingung kan? Kelima, kesatuan arah atau unity of direction. Tim yang sukses adalah tim yang bergerak ke satu tujuan. Kalau ada yang jalan ke kiri, ada yang jalan ke kanan, yang gak bakal sampai tujuan. Yang keenam, kepentingan umum di atas kepentingan individu. Sebuah organisasi gak bakal maju kalau semua orang cuma mikirin dirinya sendiri. Harus ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sebuah tim. Yang ketujuh, remunerasi atau compensation.
Orang bekerja butuh imbalan yang adil kan? Kalau gajinya nggak sesuai sama kerja kerasnya, pasti mereka ogah-ogahan kerja. Yang kedelapan, sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah mengambil keputusan yang diambil oleh atasan. Sedangkan desentralisasi, bawahan juga punya wewenang. Harus seimbang biar organisasi tetap fleksibel. Yang kesembilan ada hierarki atau scalar chain. Ada urutan yang jelas dalam sebuah organisasi. Bawahan tahu siapa yang harus mereka laporkan, dan sedangkan atasan tahu siapa yang harus mereka awasi. Yang ke-10 ada ketertiban atau order. Orang dan sumber daya harus ada di tempat yang tepat. Misalnya di gudang, kalau barang ditaruh sembarangan, nanti pas butuh malah nggak ketemu. Jadi itulah tadi 10 asas dasar manajemen. Kalau ini diterapkan dengan baik, organisasi atau bisnis kita bakal berjalan lebih efisien dan sukses. Nah, sekarang kita udah bahas tuh asas-asas manajemen, mulai yang pertama dari pembagian kerja, disiplin, kesatuan perintah, sampai pentingnya ketertiban, remunerasi yang adil. Semua ini penting banget supaya organisasi atau bisnis bisa berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita udah bahas asas-asas manajemen mulai dari pembagian kerja, disiplin, kesatuan perintah, sampai pentingnya ketertiban dan remunerasi yang adil. Semua ini penting banget supaya organisasi atau bisnis bisa berjalan dengan baik. Jadi, kalau kalian mau sukses dalam mengelola sebuah tim, bisnis, ataupun bahkan hidup kalian sendiri, pastikan asas-asas ini diterapkan ya. Nah, gimana guys? Udah paham kan sekarang kenapa manajemen itu penting? Kalau kamu mau belajar lebih dalam soal manajemen, komen di bawah topik apa yang pengen dibahas di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. See you next time and goodbye.